Antasari, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Perkenalkan, nama saya Mega Mursina, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Maulida dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Di sini kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang materi penggadaian syariah. Untuk selanjutnya, bisa disimak materi kami di dalam video berikut ini. Apa sih penggadaian syariah itu? Penggadaian syariah adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang menjalankan sistem gadai yang sesuai hukum Islam. Gadai merupakan menahan suatu barang milik penjamin sebagai jaminan atas sejumlah pinjaman yang diberikan. Selanjutnya, dasar hukum penggadaian syariah. Dalam hukum penggadaian syariah dalam agama Islam, pelaksanaan penggadaian syariah diperbolehkan. Hukum gadai syariah bersumber pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang bunyinya, "Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kami tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sejarah penggadaian dimulai pada saat pemerintah penjajahan Belanda (VOC) mendirikan Bank Lending, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Pada saat Belanda dapat menguasai Indonesia, Belanda menerapkan apa yang disebut dengan kultur stelsel. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, lalu Belanda mengeluarkan Stadblad nomor 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha penggadaian merupakan monopoli pemerintah, dan tanggal 1 April 1901 didirikan Penggadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Penggadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai perusahaan negara atau PN sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP nomor 7/1969 menjadi perusahaan jawatan atau perjan. Selanjutnya, berdasarkan PP nomor 10/1990 yang diperbaharui dengan PP nomor 103/2000 berubah menjadi perusahaan umum atau perum sampai sekarang. Lalu, bagaimana dengan penggadaian syariah? Layanan penggadaian syariah diawali dengan pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Penggadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Dewi Sartika pada Januari 2003. Lalu Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta pada tahun yang sama sampai September 2003. Pada tahun yang sama pula, 4 kantor cabang di Aceh dikonversi sebagai penggadaian syariah. Mekanisme penggadaian syariah. Implementasi operasi penggadaian syariah hampir bermiripan dengan penggadaian konvensional. Seperti halnya penggadaian konvensional, penggadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana. Masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan. Uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama. Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti gadai. Perkembangan Pegadaian Syariah. Pegadaian syariah berawal pada tahun 1998 ketika general manager melakukan studi banding ke Malaysia. Tetapi ketika itu ada sedikit masalah internal sehingga hasil studi banding itu hanya ditumpuk. Tahun 2002 mulai diterapkan sistem pegadaian syariah dan pada tahun 2003
Pegadaian resmi dioperasikan. Pegadaian Cabang Dewi Sartika menjadi kantor cabang pertama yang menerapkan sistem pegadaian syariah. Perkembangan data pegadaian syariah dalam 3 tahun terakhir. Dari tahun 2016 sampai tahun 2018, memiliki kurang lebih 12 kantor cabang di seluruh Indonesia. Operasional dalam pegadaian syariah. 1. Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan. 2. Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai. Akad ini mengenai berbagai hal, seperti kesepakatan biaya gadaian, jatuh tempo gadai, dan sebagainya. 3. Pegadaian syariah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan, biaya pemeliharaan, penjagaan, dan biaya penaksiran yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah. 4. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo. Akad pegadaian syariah ada 2, yaitu 1. Akad rahim. Nasabah memberikan barang yang bernilai tertentu kepada pihak pegadaian syariah. Di tangan pihak pegadaian syariah, barang itu dijadikan jaminan atau atas kewajiban dari nasabah kepada pegadaian syariah. Hak kepemilikan barang gadai tetap di pihak nasabah. Kalau pihak nasabah tidak bisa memenuhi pembayaran kewajiban, pihak pegadaian syariah bisa menjual barang gadai. Hasilnya bisa digunakan untuk menutupi kewajiban. Jika hasilnya lebih, dikembalikan kepada pemilik barang gadai atau pihak nasabah. 2. Akad ijarah. Akad yang dilakukan ini antara lain adalah nasabah atau rahin dengan murtahin atau pegadaian syariah, di mana rahin menyerahkan barang miliknya, kemudian barang itu dijadikan sebagai jaminan atas utang yang diberikan kepada nasabah. Barang tersebut diserahkan kepada murtahin atau pegadaian syariah untuk mengambil manfaat dari jaminan tersebut. Dan ketika pelunasan, nasabah mengembalikan uang yang dia terima dan membayar biaya administrasi serta perawatan marhun bih atau pinjaman. Produk pegadaian syariah. Yang pertama ada Arum Haji. Produk ini bermanfaat untuk siapa saja yang berencana pergi ke Tanah Suci namun kekurangan dana. Arum Haji ini dapat memberikan pinjaman kepada para nasabahnya sebesar 25 juta. Yang kedua ada Arum BPKB. Produk ini bermanfaat untuk mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha mikro. Para nasabah mendapatkan pinjaman uang dengan cara menjaminkan BPKB kendaraan tersebut. Yang ketiga ada Amanah. Produk ini mempermudah untuk uang muka pembelian sepeda motor. Nasabah harus membayar mulai 20% dari harga, sementara untuk pembelian mobil 25% dari harga. Yang keempat ada RAN. Produk ini memberikan pinjaman hanya dengan waktu yang sebentar, sekitar 15 hari saja. Pinjaman yang didapat mulai dari 50.000 sampai 200 juta rupiah, dengan jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan. Yang kelima ada multi pembayaran online. Produk ini mempermudah dalam pembayaran tagihan listrik, air, telepon, hingga pembelian tiket kereta api. Yang keenam ada konsinyasi emas. Produk ini memberikan layanan jual titip emas batangan. Nasabah akan mendapatkan bagian dari hasil penjualan kalau emas yang dikonsinyasikan tersebut terjual. Yang ketujuh ada tabungan emas. Produk ini dapat membantu nasabah yang ingin menginvestasikan emas dengan hanya membeli emas mulai dari 6 ribuan saja atau setara 0,01 gram. Yang kedelapan ada Mulia. Produk Mulia Pegadaian Syariah melayani penjualan emas batangan kepada masyarakat.
Emas batangan dalam produk mulia ini bisa dibeli mulai dari 5 gram sampai 1 kilogram. Selain bisa dibeli tunai, emas batangan juga bisa dibeli secara angsuran. Hambatan pegadaian syariah. Berikut hambatan pegadaian syariah yang telah kami rangkum sebagai berikut. Kurang optimalnya terhadap produk yang sudah ada disebabkan oleh kurangnya pegadaian syariah dalam mengembangkan produk-produk yang sudah ada, lalu memasarkan dan memperkenalkannya kepada para nasabah. Yang kedua, salah satu penyebab pegadaian syariah kurang dikenal masyarakat adalah kurangnya promosi kepada masyarakat tentang pegadaian syariah, serta penyebaran kantor cabang pegadaian syariah yang kurang merata di segala wilayah. Yang ketiga, saat ini perkembangan era digital sangat maju sehingga industri jasa keuangan lebih banyak menggunakan teknologi seperti fintech. Hal tersebutlah yang dapat menghambat pegadaian syariah yang mana sistemnya masih belum memadai sampai saat ini. Strategi pegadaian syariah. Berikut telah kami rangkum strategi yang dapat dilakukan dalam menghadapi hambatan yang ada di dalam pegadaian syariah. Untuk mengatasi hambatan, tentu harus ada strategi yang dilakukan. Yang pertama, upaya yang bisa dilakukan dalam mengoptimalkan produk yang ada adalah dengan cara mengembangkan dan memasarkan produk-produk yang ada serta memperkenalkannya sesuai dengan prinsip syariah kepada nasabah, lakukan promosi dan pengenalan kepada masyarakat tentang pengetahuan pegadaian syariah, dan menambah kantor cabang secara merata di segala wilayah. Dalam menghadapi era digital seperti teknologi fintech, pegadaian syariah harus memiliki strategi untuk memperluas jangkauan jaringan, seperti salah satunya pada sistem transaksi yang bisa dilakukan dengan jaringan elektronik. Proses pelelangan barang gadai dari Fatwa DSN nomor 25 tahun 2002 yang memutuskan prosedur pelelangan barang gadai. 1. Murtahin atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan marhun atau barang sampai semua utang rahin atau yang menyerahkan barang dilunasi. 2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya. Itu sekedar pengganti dan biaya pemeliharaan dan perawatannya. 3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. 4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Yang kelima, penjualan marhun. Yang pertama, apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya. Kedua, apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Yang ketiga, hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan. Keempat, kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.